Joker. Reverse. Gamma, this is Base. What's your location? Over. Cover! Trying to do progress. Alright, Gamma, just follow procedures. Stay in the truck. Over. Come on, get out of there! Get out of the fucking truck! Gamma, come forward. Status, over. Get down! Film dimulai dengan menampilkan sebuah kejadian perampokan. Sebuah mobil pengangkut uang dari perusahaan Vertigo sedang dirampok. Oh, fuck it! What the reverse? What the fuck we gonna do now? We're good. Base to Alpha, what's happening there? What's your 20? No, bunch of shut up. Fuck. 729. What do you see? Incoming on the right. Elvis, what's the play? Kemudian kita dibawa ke waktu 5 bulan setelah kejadian itu. Ada seorang pria yang berbadan tegap yang kita sebut saja namanya Dewo. Dewo sedang melamar pekerjaan di sebuah tempat jasa layanan pengantar dan pengawalan uang yang bernama Vertigo. Karena Dewo memiliki banyak pengalaman, Dewo pun diterima. Kemudian Dewo bertemu dengan salah satu anggota Vertigo yang lain yang bernama Ramli. Dan Ramli membawa Dewo untuk melaksanakan uji kemampuan yang meliputi kemampuan fisik, mengemudi, dan juga menembak. Dewo pun lulus dengan nilai yang biasa-biasa saja. Dewo pun memulai pekerjaan pertamanya dan ditemani oleh Ramli beserta satu rekan yang lainnya, yaitu Vino. Di dalam mobil pun Vino berlagak sok jagoan, menganggap bahwa Dewo adalah seorang cupu, lalu menceritakan betapa bahayanya pekerjaan yang mereka lakukan. Tugas pertama pun berhasil mereka selesaikan dengan aman. Dewo yang memiliki sifat pendiam, tidak banyak bicara dan terkesan sombong. Hal ini membuat rekan-rekan Dewo kurang suka terhadapnya. Keesokan harinya, Ramli sedang mengirim uang ke sebuah kapal pesiar dan Dewo bersama Vino menunggu di mobil. Kemudian terdengar kabar di pesawat radio bahwa Ramli sedang dirampok dan disandra. Vino yang mendengar kabar itu pun tiba-tiba panik dan ketakutan. Lalu Dewo pun menyuruh Vino untuk tetap tenang. Lalu Dewo menyuruh Vino menuruti perintah perampok untuk datang ke sebuah lokasi. Sesampainya di lokasi, para perampok menyuruh mereka memindahkan seluruh uang yang ada di dalam mobil. Dengan cukup tenang, Dewo pun melakukannya. Lalu dengan sengaja Dewo melempar tas yang berisi uang tersebut hingga keluar dari mobil. Saat perampok mengambil tas tersebut, lalu tiba-tiba Dewo menembaknya. Kemudian menghabisi para perampok-perampok yang lain. Setelah itu, Dewo mengecek wajah pelaku satu persatu. Karena kejadian ini, akhirnya FBI turun tangan dan memeriksa mereka bertiga. Saat giliran Dewo diperiksa, dia ditunjukkan oleh sebuah rekaman perampokan yang kita lihat di awal cerita tadi. Mereka menanyakan apakah perampokan tersebut ada hubungannya dengan perampokan yang baru saja terjadi. Kemudian dua orang anggota FBI itu menelepon si bos dan mengatakan bahwa benar Dewo adalah orang yang sedang kita cari. Lalu si bos pun menyuruh mereka membiarkan Dewo berada di situ karena kita sudah tahu apa alasannya. Ternyata Dewo berada di Vertigo sedang dalam sebuah misi mencari seseorang. Setelah kejadian itu, Dewo pun kini semakin disegani oleh teman-temannya dan dianggap sebagai pahlawan. Pada suatu hari saat Dewo dan teman-temannya melakukan tugas pengantaran uang, tiba-tiba mereka dirampok lagi. Para perampok berhasil menangkap Ramli lalu menembakkan gas air mata ke dalam mobil. Dengan cukup tenang, Dewo pun keluar dari mobil melalui pintu belakang. Tetapi pada saat perampok tersebut melihat wajah Dewo, mereka tiba-tiba panik, ketakutan, dan lari terbirit-birit seperti melihat hantu. Akibat kejadian ini, Dewo pun menjadi semakin terkenal dan membuat seorang petugas wanita yang sebut saja namanya adalah Dewi jatuh hati lalu mengajak Dewo tidur bareng. Setelah oh yes oh no, Dewo menyuruh Dewi untuk duduk di sebuah sofa lalu menginterogasinya. Dengan menodongkan sebuah pistol, Dewo pun menanyakan terkait sejumlah uang yang Dewi simpan yang ada di rumahnya. Apakah dia terlibat kerjasama dengan perampok? Tapi Dewi pun menjelaskan bahwa dia mendapatkan uang tersebut dari sebuah kesalahan sistem di Vertigo
dan Dewi mengatakan bahwa dia telah berkata jujur. Dewa juga mengancam bila Dewi tidak jujur, Dewa sudah memiliki data kedua orang tuanya yang ada di kampung. Lalu kita dibawa flashback 5 bulan ke belakang. Saat itu Dewa bersama putranya hendak pergi membeli mie ayam. Saat hendak pergi, Dewa menerima telepon dari temannya yang bernama Paul. Paul adalah perampok yang kita lihat tadi. Saat itu, Paul yang berniat akan merampok sebuah mobil milik Vertigo mengatakan bahwa salah satu temannya tidak bisa ikut karena mengalami kecelakaan. Kemudian, Paul meminta bantuan Dewa untuk menggantikannya. Dewa pun setuju dan kemudian berangkat. Saat tiba di lokasi, Dewa memarkirkan mobilnya dan meninggalkan putranya sendiri berada di dalam mobil. Sesaat kemudian, mobil milik perusahaan Vertigo keluar dan Dewa memberitahu Paul kemana arah perginya mobil Vertigo tersebut. Tiba-tiba mobil Vertigo dihadang oleh perampok lain yang kebetulan kejadian tersebut berada di dekat mobil Dewa. Perampok yang tidak ingin ada saksi yang melihat kejadian tersebut memutuskan untuk menembak anak laki-laki Dewa. Saat Dewa berlari untuk menyelamatkan putranya, para perampok pun langsung menembak Dewa dan Dewa terkapar. Saat terkapar, Dewa masih sempat melihat wajah pelaku penembakan. Setelah menjalani beberapa operasi, akhirnya Dewa sadar. Namun sang putra sematawayangnya tidak dapat terselamatkan. Akibat kejadian ini, sang istri pun menyalahkan Dewa dan memilih untuk bercerai. Sejak saat itu, Dewa pun menyimpan rasa dendam yang sangat mendalam. Lalu Dewa menemui agen FBI yang menginterogasi dirinya di kemudian hari. Agen FBI pun memberikan daftar nama mafia yang berada di daerah tersebut. Akhirnya Dewa menyuruh Paul untuk mencari para mafia tersebut dengan tujuan menemukan pelaku utama penembakan. Tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Akhirnya Dewa memilih cara lain, yaitu dengan meminta bantuan salah satu temannya untuk membuatkan identitas palsu yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan di Vertigo. Dan di sini kita sudah mengetahui apa sebenarnya tujuan Dewa. Di tempat lain kita diperlihatkan segerombolan orang yang merupakan para mantan militer yang berniat ingin merampok sebuah rumah. Misi pun berhasil, tetapi mereka menganggap hasil yang diperoleh sangatlah kecil. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk merampok sebuah perusahaan pengantar uang, yaitu Vertigo. Dengan bantuan informasi dari orang dalam Vertigo, mereka pun menyusun sebuah rencana. Dengan menyamar sebagai petugas konstruksi, mereka pun mulai melancarkan aksinya. Dari sini sudah bisa kita tebak bahwa kelompok perampok inilah yang sedang dicari Dewa. Sebenarnya perampokan berjalan mulus. Tetapi salah satu perampok yang bernama Wawan, wajahnya diketahui oleh anaknya Dewa. Itulah alasan mengapa Wawan menghabisinya. Setelah kejadian itu, kelompok perampok ini pun vakum untuk beberapa bulan. 5 bulan kemudian, mereka pun berkumpul lagi dan merencanakan merampok lagi. Kali ini mereka merencanakan misi perampokan secara besar-besaran. Mereka tidak akan lagi merampok truk pengantar uang, tetapi berencana merampok brankas milik Vertigo. 3 minggu kemudian, mereka pun mulai beraksi. Pada saat di dalam truk sehabis mengantarkan uang, Ramli merasa cemas dan mengatakan sesuatu kepada Dewa. Ramli bercerita bahwa dia adalah orang dalam yang selama ini bekerja sama dengan perampok. Dan Ramli juga memberitahu Dewa kalau hari ini teman-temannya akan merampok brankas di dalam Vertigo. Ramli pun meminta Dewa agar mau diajak bekerja sama, dan Dewa pun menyetujuinya. Lalu mereka tiba di sebuah tempat untuk menjemput para perampok. Di situ Dewa diikat tangannya dan diambil senjatanya. Kemudian mereka menuju ke Vertigo. Akhirnya mereka berhasil masuk ke ruangan brankas Vertigo. Saat itu Dewa tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya terikat. Dan Ramli pun berpura-pura disandra agar bisa masuk ke ruang akses utama. Lalu para penjaga di sana memberikan perlawanan.
Para penjaga pun berhasil dilumpuhkan, meskipun ada salah satu anggota perampok terluka karena terkena tembakan. Akhirnya pintu akses utama menuju brankas berhasil dibuka, dan mereka masuk lalu segera mengambil seluruh uang yang ada di sana. Saat kawanan perampok sibuk memindahkan uang, Dewo pun langsung beraksi dan berhasil melumpuhkan seorang perampok yang menjaganya. Kemudian Dewo memakai seragam perampok untuk melakukan penyamaran, dan Dewo akhirnya berhasil melumpuhkan beberapa anggota perampok. Dewo pun sempat mengalami luka tembak di kakinya. Sementara itu di bagian luar terjadi baku tembak antara kawanan perampok dengan petugas penjaga yang tersisa. Tanpa disadari, Ramli tiba-tiba muncul dan menembaki para petugas tersebut dari belakang. Saat kawanan perampok hendak masuk ke dalam mobil, Dewo pun menghujani mereka dengan tembakan, dan ketua perampok pun terkena tembakan di bagian leher sehingga terluka parah. Tanpa Dewo sadari, Ramli muncul di dekatnya, kemudian menembak Dewo dengan membabi buta, dan Dewo pun tersungkur. Dari pertarungan tersebut, kini tersisa 3 perampok saja, yaitu Ramli, Wawan, dan ketua perampok. Mereka lalu kabur menggunakan mobil lapis baja milik Vertigo dan menerobos hadangan polisi. Mereka pun kabur ke sebuah gedung yang sudah mereka rencanakan. Lalu mereka mulai memindahkan uang tersebut dari dalam mobil, dan kemudian Wawan menghabisi sang ketua perampok yang saat itu sedang terluka parah. Lalu Ramli dan Wawan membawa tumpukan uang tersebut melewati sebuah lorong dengan menggunakan motor ATV. Saat memindahkan uang ke dalam mobil, Ramli sebenarnya ingin menghabisi Wawan, tapi ternyata Wawan lebih cekatan dan akhirnya lebih dahulu bisa menghabisi Ramli. Kemudian Wawan pergi menggunakan sebuah mobil. Polisi pun gagal melacak keberadaan Wawan dan Wawan pun berhasil kabur. Malam harinya saat berada di apartemen, Wawan yang sedang asik menikmati minumannya kemudian mendengar suara handphone yang berbunyi. Wawan pun mengambilnya dan tiba-tiba Dewo pun sudah berada di apartemen tersebut. Wawan mengira Dewo ingin mengambil uang hasil rampokan, tapi ternyata tidak. Dewo lalu melemparkan sebuah berkas kepada Wawan. Ternyata berkas itu adalah hasil otopsi kematian anak Dewo, di mana peluru menembus beberapa bagian tubuh anak Dewo. Lalu Dewo pun menembaki Wawan dengan sasaran yang sama persis seperti luka tembak yang dialami oleh anaknya. Wawan pun seketika tak bernyawa. Lalu Dewo pergi keluar dari apartemen dan di luar sang bos polisi sudah menunggu di luar untuk mengangkut jenazah Wawan. Akhirnya film pun berakhir. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita film ini dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam 1000 layar kaca.